ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الاخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد افضل خلقه على الاطلاق وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah Rabbil Alamin yang telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat tatkala kita bisa menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketika lisan kita mampu menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat tatkala telinga kita mendengar syair pujian kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling terbesar Allah berikan kepada kita, selayaknya kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur agar Allah menambah nikmat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul Allah harapkan surga sebelum kita umat Rasulullah masuk berada di dalamnya. Dan karena baginda Rasul yang pertama kita berada di jalan yang gelap gulita, Rasulullah menunjukkan ke jalan yang terang benderang. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan kekasihnya yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul melihat ada satu makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada itu makhluk dan bertanya. Baginda Rasul melihatnya, tangannya begitu banyak, tidak sama seperti malaikat-malaikat yang lain. Datang kepada baginda Rasul, datang kepadanya bertanya, wahai malaikat Allah, wahai hamba Allah, apa yang Allah tugaskan kepadamu? Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Maka malaikat itu berkata, ya Rasulullah, ya Habib Allah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung tetesan-tetesan hujan yang turun semenjak Allah menciptakan dunia hingga yaumul qiyamah nanti ya Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya, apakah engkau benar menghitungnya? Tidak adakah hitunganmu yang meleset? Kata mereka tersebut, ya Rasulullah, aku menghitung dengan benar, aku menghitung dengan pasti. Semua tetesan hujan yang Allah berikan kepada bumi, aku dapat menghitung. Akan tetapi ya Rasulullah, aku tidak bisa menghitung satu rahmat yang Allah berikan kepada satu makhluk, yaitu umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka kerjakan sehingga engkau tidak bisa menghitung rahmat yang Allah berikan kepada umat-umatmu? Ketika umatmu berselawat kepadamu ya Rasulullah, maka aku tak mampu berapa nikmat yang Allah berikan, hikmat yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Bahkan para malaikat tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masihkah kita malas untuk berselawat
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, haul Al-Imam Asy-Syekh Muhammad Baha'iddin Al-Syabandi Al-Waisi. Dan yang ketiga, haul Ibunda Aliyah binti Ahmad bin Zadar. Hari ini, malam ini kita memperingati haul. Banyak sudah para pendai, banyak sudah para penceramah yang menceritakan tentang kejadian akan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Umamah Al-Bahili. Nama sahabat tersebut Abu Umamah Al-Bahili. Kata Abu Umamah, ketika aku bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat ada seorang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia menanyakan satu hal. Pertanyaan itu ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Maka orang itu bertanya, "Maka namudu mereka ya Rasulullah? Kapan engkau tahu engkau ini adalah seorang nabi ya Rasulullah?" Pertanyaan ini ditanya oleh sahabat tersebut. Sepertinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nabi atas keinginannya sendiri, karena ibadahnya, karena sedekahnya, karena bangun tengah malamnya. Maka sungguh demi Allah, itu semua bila kita memiliki pemikiran hal yang demikian, maka kita salah besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa setiap para nabi, setiap para wali, bahkan setiap para rasul ini memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Allah telah memilih. Berarti ini bukan keinginan dari manusia tersebut. Bahkan daripada Nabi Allah Adam hingga yaumul kiamat, ini memang pilihan dari Allah, bukan keinginan dari manusia tersebut. Bahkan baginda Rasul memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban baginda Rasul? Kata Rasulullah, "Da'watu Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi kharaja minha nuran adha'at lahu busyur syam." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa da'watu Ibrahim, da'watu Ibrahim, doanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama mentafsirkan hadis tersebut, saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa putranya Nabi Allah Ismail dan juga istrinya Siti Hajar menuju kota Makkah, disimpannya istri dan anaknya di kota Makkah. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wab'ath fihim rasulun minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Apa kata Nabi Allah Ibrahim yang telah termaktub dalam Al-Quran? Ya Allah, ya Rabbi, utuslah seorang rasul dari golongan kami untuk menunjukkan, mengajarkan tentang ayat-ayatmu, kitab-kitabmu dan hikmah, agar mereka suci. Sesungguhnya Engkau yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Ini doa Nabi Allah Ibrahim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman fitrah, ada yang zaman fitrah. Zaman fitrah ini adalah zaman kekosongan. Dari Nabi Allah Isa ke baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala masih belum mengutus seorang nabi
begitu. Ini disebut zaman fitrah. Di zaman tersebut ada seorang raja dari negeri Yaman. Raja tersebut begitu kesal kepada seorang Yahudi yang berada di negara Yasrib. Orang raja Yaman yang kesal kepada orang Yahudi yang ada di negara Yasrib. Kesal raja Yaman, jengkel banget. Maka dia merencanakan kepada para pasukannya, kita akan menghajar orang-orang Yahudi yang ada di Yasrib. Kita akan hancurkan dia, kita perangi dia. Maka dikirimlah beberapa utusan orang-orang dari negeri Yaman menuju Yasrib. Sampai di Yasrib bertemu sama orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini bilang kepada orang raja, kepada utusan raja tersebut, wahai utusan dari negeri Yaman, sungguh engkau tak akan pernah bisa untuk menghancurkan kami. Sungguh engkau tidak bisa untuk memerangi kami, karena nanti di akhir zaman Allah Subhanahu Tuhan kami di dalam kitab kami menunjukkan bahwa akan diutus seorang nabi yang akan memakmurkan kota ini, yang mana nabi tersebut diusir dari kampung halamannya. Maka Tuhan kami mengirimkannya ke tempat kami, Yasrib. Maka pasukan tersebut mundur ke belakang dan mengabarkan kabar ini kepada Raja Yaman. Maka Raja Yaman berkata, wahai para ulama, dipanggilnya para ulama, carilah sebuah kitab yang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Yahudi ini benar adanya. Maka dicarilah sebuah kitab yang menunjukkan apakah benar apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tersebut. Ternyata saat dicari di sebuah kitab, benar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus satu makhluk, satu nabi terakhir yang akan memakmurkan kota Yasrib. Dan jadi orang Yaman, kerajaan Yaman ingin memusnahkan orang Yahudi, dan jadi karena nabi terakhir. Demi Allah, keselamatan Yahudi karena dia menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Yahudi ini berubah hati. Dan dia berkata apa? Raja Yahudi berkata, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berkata, bersyair kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika engkau izinkan aku hingga sampai di zaman yang Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad, maka aku akan jadikan diriku sebagai pelindung. Apapun yang dia inginkan pasti akan aku kerjakan. Dan apapun tidak akan boleh ada orang yang ingin menyakitinya. Dilindungi oleh Raja Yaman. Akan tetapi Raja Yaman meyakini bahwa dia akan pernah sampai di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia utus ratusan orang ulama yang diutus oleh Raja Yaman berangkat ke Yasrib. Raja Yaman sebelum dia berangkat dikasih ultimatum. Tatkala engkau nanti sampai di zaman Nabi yang terakhir Muhammad namanya, maka aku perintahkan kepadamu, jaga dia, lindungi dia, hormati dia. Apapun yang menjadi keinginannya wajib kalian penuhi. Kata Raja Yaman kepada pasukan-pasukan. Maka berangkatlah ulama-ulama yang diperintah oleh Raja Yaman Yasrib. Berganti cepat hingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib. Dahulunya namanya Yasrib. Kenapa Habib kok bisa berubah? Nama Yasrib pertamanya hingga berubah menjadi bernama Al-Madinah Munawwarah. Karena dahulu setiap kali ada orang yang sakit, bukan satu aja yang dapatkan, bahkan penyakitnya bertambah parah, bahkan berujung dengan kematian. Saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir datang hijrah ke Madinah, maka semua yang ada di Madinah menjadi obat. Bahkan debu yang menempel di bawah di tanah menjadi obat bagi penduduk kota Madinah. Oleh karenanya itu
diubah nama Yathrib menjadi nama Madinah Al-Munawwarah. Sampai berita baginda Rasul hijrah, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari ontanya dan Rasul berkata, biarlah ontaku yang mencari tempat di mana aku tinggal, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melangkahlah onta tersebut selangkah demi selangkah, maka berhentilah onta tersebut di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Onta tersebut berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti onta tersebut, maka tak lama kemudian baginda Rasul masuk ke dalam rumahnya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kebahagiaan luar biasa yang dirasakan oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka semuanya menyiapkan makanan hidangan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, engkau tinggallah di atas dan biarlah kami tinggal di bawah." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Ayyub, biarlah aku yang di bawah, engkau yang di atas, agar sahabat-sahabatku kaum Muhajirin dan Ansar gampang aja untuk mendatangiku, untuk berziarah kepadaku, untuk bertamu kepadaku." Baiklah ya Rasulullah, naik Abu Ayyub Al-Ansari. Di waktu malam tiba, maka Abu Ayyub Al-Ansari tidak boleh untuk tidur di tengah-tengah rumahnya. Tidur di mana? Setiap tidur pasti tidur di pinggiran temboknya. Tidak berani untuk tidur di atasnya. Bahkan ketika jalan pun tidak berani untuk melewati tengah-tengah rumahnya. Pasti dia lewat jalan dari pinggir. Kata Abu Ayyub, demi Allah, aku takut saat aku berjalan di tengah dan debu jatuh mengenai baginda Rasul dan mengotori baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama tidak tenang tidur. Hari kedua pun demikian. Hari ketiga tidak kuat Abu Ayyub turun kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, pindahlah engkau ke atas, biar kami yang di bawah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Ayyub, kenapa engkau mengatur aku? Apakah kau tidak tahu ini adalah rumahku? Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, ini adalah rumahku, rumah dari ayahku, rumah dari kakekku, terus ke atasnya. Ini bukan rumahku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba kau tanya kepada orang sepuh di Madinah ini. Coba kau tanya. Maka keluar Abu Ayyub Al-Ansari dari rumahnya mencari orang yang sepuh di zamannya. Jadi ternyata ada orang sepuh. Ditanya, wahai fulan, sebenarnya rumah yang aku tinggal itu rumah siapa? Oh, rumah yang kau tinggal itu. Itu sebuah sejarah. Diceritakan bahwa Raja Yaman mengirimkan ratusan ulama ke Yathrib, dan saat itu orang Yathrib, ulama Yaman membangun rumah untuk persiapan menyambut Nabi yang terakhir yang datang. Dijelaskan oleh orang tersebut. Dan rumah tersebut dihadiahkan oleh atasan itu kepada Nabi yang terakhir yang sekarang berada di rumah. Ternyata rumah itu memang untuk baginda Rasul SAW. Ini karena doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini penafsiran para ulama. Yang kedua, wa busyra Isa, kebahagiaan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kebahagiaan Nabi Allah Isa ini telah termaktub di dalam Al-Quran. Kebahagiaan Nabi Allah Isa jauh sebelum baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama baginda Rasul telah termaktub di kitab Taurat dan Injil. Semua telah termaktub nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga kebahagiaan Nabi Allah Isa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ingatlah ketika Nabi Allah Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang Nabi yang diutus oleh Tuhanku untuk mengajarkan kitab Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datang seorang Nabi setelahku yang diberi nama dengan nama Ahmad. Nama Ahmad, nama Rasulullah SAW telah termaktub di kitab Taurat
di kitab Injil telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Isa suatu ketika pernah jalan dengan Hawariyun. Hawariyun Nabi Allah Isa ini ada 12 orang. Hawariyun Nabi Allah Isa ini ada 12 orang. Diajaknya oleh Nabi Allah Isa, ayo kita jalan. Maka jalanlah Nabi Allah Isa bersama para sahabat-sahabatnya jalan menuju Syam hingga sampai ke sebuah tempat yang bernama Urdun. Urdun ini kalau bahasa Indonesianya Yordania. Yordania. Maka sampai di sana melihat ada sebuah pohon yang sudah mati. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar atau pernah melihat di berita di sosial media bahwa ada sebuah pohon yang dari zaman baginda Rasul hingga sekarang masih hidup pohonnya. Pohonnya tidak begitu tinggi dan akan tetapi daunnya ini rindang sekali. Mungkin ada yang tahu sama pohon ini. Dari zaman baginda Rasul hingga sekarang masih hidup di pohon. Maka disampaikan, maka diceritakan, tatkala Nabi Allah Isa berada di dekat situ, maka dia berkata, bila aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga umurku mencapai di mana diutusnya baginda Rasul, maka aku sangat bahagia, kata Nabi Allah Isa. Bahkan aku menjadi mulia ketika aku diizinkan oleh Allah dapat mengikat tali sepatunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi mulia, bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kala diizinkan oleh Allah untuk mengikat tali sepatunya. Habib saya ada dalilnya. Saya baca kitab. Di mana kitabnya Habib? Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Itu jelas diceritakan bahwa Nabi Allah Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia diizinkan oleh Allah hingga zaman baginda Rasul minta bisa mengikat tali sepatunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan yang ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah, wa ummi kharaja minha, melihat ibuku melihat cahaya, sebuah cahaya yang menerangi kerajaan Syam. Kata ibunya ini, Ibunda Aminah, ketika dipositifkan bahwa ibunda hamil di hari pertamanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal yang istimewa kepadanya. Hal yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Aminah. Datangnya Nabi Allah Adam alaihissalam, datangnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, datangnya semua para nabi, bahkan para bidadari pun diizinkan oleh Allah untuk menemani ibunda Aminah. Bahkan ibunda Aminah aku melihat jelas di leher setiap bidadari tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis seperti itu. Pada waktu Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat arsy-Nya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada satu sketsa, sebuah gambar, sebuah sketsa wajah diingat oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, ditunjukkan oleh Allah, ini Nabi Allah Nuh, keturunan dari ini Nabi Allah Daud, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umurnya tidak lama, hanya 45 tahun. Maka kata Nabi Allah Adam, ya Allah, aku berikan umurku kepada Daud setengah dari umurku. Maka dipanjangkan umur Daud hingga 95 tahun dalam riwayat. Maka lihat semuanya hingga Nabi Allah Yusuf. Bahkan dilihatkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam ke dunia, maka diterbangkan semua gambar-gambar yang dibuat oleh Nabi Allah Adam. Kebanyakan di antara orang-orang yang memilikinya adalah orang-orang dari bangsa Yahudi yang memilikinya. Hingga di zamannya Nabi, hingga di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada
Yahudi bilang kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, aku di rumahku ini mempunyai satu ruangan khusus menyimpan satu barang yang langka sekali, tidak pernah aku melihatnya. Kata kakekku, ini dari zaman-zaman terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Izinkan aku untuk melihatnya. Maka datanglah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, datang ke rumah tersebut. Ternyata ruangannya besar sekali, dindingnya terbuat dari emas, dan dia melihat sebuah gambar dan ditunjukkan, ini Nabi Allah Nuh, ini Nabi ini Nabi Zakaria, ini Nabi Yahya, ini Nabi Isa, ini Nabi Yusuf. Semua ditulis, semua ditunjukkan. Yang terakhir, orang Yahudi ini tidak tahu siapa yang gambar terakhir, karena ada dua orang di situ. Nabi Sayyidina Umar melihat kepada gambar tersebut, lihatnya, dan dia melihat, dan dia mengatakan, ini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gambar yang terakhir. Akan tetapi ada satu orang di gambar itu, satu orang menentukan badannya dan ingin memasukkan sendal kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat-lihat, ternyata yang ingin memasukkan sendal kepada baginda Rasul dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang membuat Nabi Allah Isa cemburu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah karena takdirnya kepada Rasulullah. Setiap kali Rasulullah melepas sendalnya, maka dialah yang memegang sendal Rasulullah, dipeluk sendal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabarnya dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini memiliki kekurangan pada tubuhnya, yakni kalau sampai itu cebol kecil. Kalau kita tahu ucap baba atau daus mini, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat disebutkan kecil badannya, kecil-kecil cabai rawit, saking dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memuliakan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sejarah tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sedikit menyampaikan tentang qaul Al-Imam Syekh Muhammad Haidar Al-Syabandi radhiyallahu anhu. Habib, kok ada syakhnya Habib? Di dalam kitab disebutkan bila ada panggilan syekh, Al-Imam Syekh ini kalau dalam bahasa Persia adalah orang yang memiliki nasab yang bersambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang zaman sekarang mungkin kita kenal dengan panggilan syarif atau sayyid. Hingga akhir-akhir ini kita mengenal dengan panggilan Habib. Ini Al-Imam Bahaiddin Muhammad Al-Syabandi adalah seorang yang nasabnya bersambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang wali di zamannya, wali besar di zamannya yang bernama Al-Imam Syekh Muhammad Babas Samasi. Babas Samasi ini tinggal di kota Samas. Samas dan Bukhara, kalau kita lihat di dalam peta, tidak begitu jauh jaraknya, hanya beberapa kilo saja antara Samas dan Bukhara. Tapi sebenarnya Imam Bahauddin ini tinggal di mana? Tepatnya adalah nama kampungnya Imam Bahauddin adalah Qasrul Arifah. Qasrul Arifah. Qasr itu artinya istana. Arifah adalah orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kampungnya kampung orang yang kenal kepada Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman banyak orang yang melupakannya, banyak orang yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Sebelum diberi nama dengan nama Qasr Arifah, kampung Imam Bahauddin ini sebelum diganti Qasr Arifah bernama Hindwan. Hindwan dari Allah. Nama sebelum diganti nama Qasr Arifah,
kampung Imam Bahauddin ini bernama Hinduan. Kampung Habib bisa jadi kampungnya lagi. Ya, bisa jadi kampungnya. Jadi Rasul Ali adalah sebuah yang menunjukkan karena banyak orang India yang datang ke Rasul Arifan untuk menghabiskan hari-harinya beribadah kepada Allah Subhanahu